Uli dotiki na ho di joloni abang sani amakuna rade. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai rutinitas kita dalam kegiatan satu harian ini, mari kita disapa oleh firman Tuhan melalui kanal YouTube HKBP Distrik 25 Jambi dari kitab Mazmur pasal 32 ayat 2. Demikian firman Tuhan: berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, suatu ketika ada seorang guru meminta murid-muridnya untuk membawa satu kentang ke sekolah dan satu kantung plastik bening. Lalu ia meminta setiap anak untuk memasukkan beberapa kentang di dalamnya. Setiap anak diminta untuk memasukkan sebuah kentang untuk setiap orang yang tidak mau mereka maafkan. Mereka diminta untuk menuliskan nama orang itu dan mencantumkan tanggal di dalamnya. Ada beberapa anak yang memiliki kantung yang ringan, tetapi ada juga yang memiliki plastik yang kelebihan beban. Mereka diminta untuk membawa kantung bening itu siang dan malam. Kemana saja mereka harus membawanya selama 1 minggu penuh. Kantung itu harus ada di sisi mereka sewaktu mereka tidur, diletakkan di meja sewaktu mereka belajar, dan ditenteng saat mereka belajar berjalan. Lama-kelamaan kondisi kentang itu makin tak menentu. Banyak dari kentang itu yang membusuk dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Hampir semua anak mengeluh dengan pekerjaan itu. Dan pada akhirnya, waktu 1 minggu telah selesai, semua anak kebanyakan memilih untuk membuangnya daripada menyimpannya terus menerus. Bapak Ibu, saya rasa seperti kebanyakan anak tadi memilih membuang kentang busuk, Allah juga berpikir hal yang sama. Hatinya yang penuh cinta kasih itu tidak akan sanggup menerima semua kebusukan saya, kebusukan Anda, dan kebusukan semua manusia yang diciptakannya. Maka daripada menyimpannya, dia lebih memilih untuk menyelesaikannya, kemudian mengampuni dan membayar hukuman kita di Bukit Golgata. Kebahagiaan adalah yang paling kita butuhkan dalam romantika kehidupan kita di dunia ini. Dan apa yang mesti kita lakukan untuk memperoleh kebahagiaan itu? Mencari uang sebanyak-banyaknya kah? Banyak orang berkata pada diri sendiri, seandainya saya mempunyai dua kali lebih lipat gaji daripada sekarang ini, saya tentu akan lebih bahagia. Padahal konsekuensi jadi orang kaya adalah bekerja lebih keras dan tentunya biaya hidup akan lebih tinggi. Dalam permasalahan berat yang akan senantiasa kita hadapi ke depannya, Alkitab dan tangan yang terlipatlah untuk berbicara kepada Allah untuk membantu beban perasaan kita yang akan berkurang itu. Dan melalui renungan kita di pagi hari ini, pemazmur mengajak kita meraih kebahagiaan itu melalui pengakuan dosa kepada Allah. Pemazmur selama ini menyembunyikan segala dosa di hadapan Allah. Dosa itu bertumpuk banyak sekali, tapi dalam keegoisannya butuh perjuangan untuk mengaku bahwa dia bersalah. Itu namanya alibi, dan kerap kali itu akan kita lakukan dalam kehidupan ini. Maka ketika kita urung mengaku salah dan dosa kita, kemudian lebih memilih menyalahkan Tuhan dan orang lain, beban bersalah, perasaan dosa itu akan semakin menumpuk. Tuhan terluka, orang-orang di sekitar kita terluka, dan hati kita juga akan terluka. Petunjuk dan jalan keluar akan selalu terbuka bagi siapa saja yang mau memperbaiki diri. Itulah kebaikan Tuhan yang berkenan untuk mengampuni dosa kita. Bersukacita dan berbahagialah karena Tuhan itu baik. Jika Tuhan tidak langsung menegur dan mengingatkan kita
akan dosa dan pelanggaran kita, bukan berarti Tuhan mengabaikannya, tapi Tuhan sedang menunggu kapan kita datang ke hadapannya untuk mengakui dosa kita. Selamat merayakan dan menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan di semua aktivitas kita. Tuhan memberkati. Amin. Masa di ngolumon Tuhan menjaga holong nado mangon di honho Tuhan menjaga